Shalom saudara. Thank you Ibu Eli. Kesaksiannya luar biasa. Orang Klaten dan Jogja diutus ke negara lain dan menaklukkan negara itu dengan memenangkan banyak jiwa. 2.200 jiwa loh saudara. Wah, nyerah aku. Tapi saya percaya dengan Tuhan tidak ada yang masalah. Kita akan lakukan lebih dahsyat lagi. Amin. Saudara, kita akan masuk ke dalam ketekunan. Karena tema bulan ini adalah sebuah ketekunan. Yakobus 1 ayat 12 katakan seperti ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara, iman tanpa ketekunan tidak mungkin. Iman itu juga harus tekun. Amin. Jadi apa yang harus saudara lakukan? Pastikan saudara punya ketekunan. Seringkali anak-anak Tuhan gini, wah aku mau misi, aku mau mengerjakan. Yes, semangat. Sehari, 2 hari, setelah seminggu, udahlah biasa aja, gini-gini aja gitu. Seperti saya sama Pak Wayan, Bu Meli, Suci, ikut program kesehatan selama 45 hari. Kami gak boleh makan karbo, gula, yang manis-manis, yang enak-enak itu waduh enggak ada. Pokoknya hal-hal yang rasanya bahagia yang diberikan Tuhan itu harus disalibkan dulu. 45 hari. Coba ayatnya di Pengkhotbah 8:15. Karena tidak ada satupun yang enak kecuali makan saudara. Firmannya ada. Sebab itu aku memuji kesukaan karena tidak ada kebahagiaan lain yang diberikan manusia di bawah matahari. Kecuali apa? Makan, minum, bersukaria. Ada ayatnya loh ya. Jadi itu harus kita tahan selama 45 hari. Kita cuma makan daging 80 gram. Sayur 100 gram, jam 11 dan jam 12, terus udah itu tidak boleh makan, jam 6, jam 7 baru makan lagi. Setelah itu air putih terus. Saya lihat waktu diajak pesta, haleluya, sangkal diri, pikul salib. Lihat daging-daging, haleluya, sangkal diri, pikul salib. Tapi saya tahu, 30 hari ini saya sendiri, itu sudah turun 10 kilo. 10 kilo. Dulu kan jasnya ini tidak bisa dipasang, sekarang bisa dipasang. Langsing kan? Pak Wayan juga, Bu Meli, Suci, semua. Kita harus olahraga 30 menit. Saudara, di sini saya menangkap gini loh. Tubuh ini cuma membutuhkan sedikit aja. Kalau kita makan lebih banyak, jatuhnya penyakit semua. Betul? Kita mau sehat, makan sesuai porsi. Sama, di dalam firman itu juga gitu. Kok semakin keras kerja sana sini, tidak sesuai dengan firman Tuhan, penyakit semua nanti, stres. Tapi kalau kau lau porsinya, oh cukup hari ini, cukuplah hari ini, aku jalan apa yang Tuhan taruhkan. Oh dituntun sini, kak nikmati prosesnya itu. Nanti kau akan sampai sendiri apa yang Tuhan taruhkan, amin. Bukan berarti gini, oh janji Tuhan, pasti, yes, amin. Terus peraturannya kita langgar, nggak bisa. Saya ikut program ini, tapi nggak mau ikut aturannya, nggak mungkin. Setuju? Saudara, kan kita sudah tidak di bawah hukum kak, kita ada di bawah kasih karunia tanpa hukum. Iya, kau juga nggak akan sampai tujuan Tuhan. Amin. Tujuan Tuhan itu menata kamu untuk sampai kepada tujuan Tuhan. Jadi hukum itu bukan untuk dilanggar, tapi untuk ditetapin. Kita setiap makan itu difoto, terus kita lapor ke ahli gizinya di Malaysia, kita lapor. Kalau udah dicoret gini, aduh jangan dicoret. Dicoret gak boleh, ini gak boleh kelebihan. Kita ikutin gitu loh. Terus tanyain, Pak, Bapak gak cheating? Enggak ada cheating. Enggak ada. Jam 12 sampai jam 6 enggak makan apa-apa, nyamil aja enggak gitu loh. Itu aturan yang saya jalanin. Dan itu pun firman yang harus hidup dalam kehidupan kita. Jadi jangan pikir firman itu, wah ini aturan, gak bisa. Enggak. Karena peraturan itu membawa kamu sampai kepada tujuannya. Meskipun kamu gak ada di bawah aturan itu. Setuju? Oke, menunggu adalah kegiatan yang membosankan. Setuju? Menunggu itu bosankan. Sama janji firman, aduh aku nunggu. Nunggu tanpa kesabaran, tanpa ketekunan, gak mungkin. Saudara tekun, sabar. Tapi sabar itu ada tujuannya kan? Apa goalmu sabar? Kalau saya goalnya adalah Kristus. Apapun masalah saya, Kristus adalah goalnya. Itu yang membuat saya sabar. Orang nyakitin kami, orang menghina kami, orang mencaci maki kami. Goal kami Kristus. Sehingga kesabaran kami menghasilkan Kristus. Itu goal kami. Jadi sabarnya bukan asal sabar nunggu duit, nunggu kerjaan. Itu sia-sia. Tapi goalnya saya adalah Kristus. Duit datang setelah Kristus ada. Amin. Jadi kesabaranmu apa? Aku sabar biar istriku berubah. Aku sabar. Kamu akan capek. Pastikan ketekunanmu itu mengarah kepada Kristus pribadinya yang ada kepada kamu.
Itu adalah sebuah penyembahan. Amin. Next. Tuhan tidak pernah bergerak terlambat, tapi ia tidak pernah terlalu cepat. Setuju? Enggak pernah. Sepanjang hidup saya, Tuhan enggak pernah terlambat. Tapi Tuhan pun enggak terlalu cepat. Enggak pernah cepat Tuhan. Sebelum ini, duluan Han. Enggak, proses saya harus saya selesaikan, tuntas, baru Tuhan selesaikan. Tuhan pun enggak pernah terlambat dalam hidup saya. Pas saya mau kecekik, selesai. Kok selesai ya? Jadi Tuhan enggak pernah terlambat, Tuhan enggak pernah kecepatan. Amin. Jangan paksa Tuhan itu lebih cepat karena prosesmu yang harus selesai. Bagi Tuhan bukan masalahmu yang selesai paling penting, tapi prosesmu yang selesai itu yang paling penting. Amin. Pembentukan kita itu jauh lebih penting daripada jawaban doa itu sendiri. Makanya kalau kamu fokus pada jawaban doa tanpa prosesmu untuk ngampuni, melepaskan, merendahkan diri, tanpa proses Kristusmu itu muncul dalam hidupmu, enggak mungkin. Amin. Jadi kalau kau ada masalah nggak selesai-selesai, arahkan bukan pada masalahmu, arahkan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Amin. Belajar dari ketidaksabaran Saul. Saul mau mengadakan korban persembahan. Dia ngundang Samuel. Dia siapin korbannya, sapinya, semua korban disiapin. Ibadahnya sudah dibangun semua. Nunggu imamnya datang. Karena dia raja, ditunggu-tunggu si imam. Kemana sih Samuel nggak datang-datang nih? Tapi karena dia punya otoritas, dia punya kemampuan, dia merasa, aku kan sudah dekat juga sama Tuhan. Aku kan orang yang sudah diurapi Tuhan. Dia melanggar daripada aturan itu. Dia, gak usah Pak Handoko-an, gak usah GKM-an, aku bisa. Dia ambil dombanya, dia ambil korbannya, dia bakar sendiri korbannya. Akhirnya apa? Tuhan jatuhkan Saul, digantikan oleh Daud. Penting untuk kau mengerti hal ini. Kalau kau gak sabar akan prosesmu, engkau akan kehilangan panggilanmu sama Tuhan. Jatahmu yang Tuhan akan kokohkan kerajaannya Saul malah diambil. Jadi masalahnya ini apa? Pak, masalahnya bukan masalah Saulnya, bukan masalah Tuhan. Prosesnya nggak mau selesai. Saul nggak mau menunggu Samuel untuk menyerahkan pada imam. Dia merasa aku sudah diurapi Tuhan, aku udah kenal Tuhan, aku udah tahu, aku diberkati kok. Ya, Saul diberkati oleh Tuhan, Saul diurapi oleh Tuhan, Saul bisa mendengar suara Tuhan. Tapi jatah imam itu miliknya siapa? Samuel. Tapi dia nggak sabar karena egonya, karena Kristus kerendahan hati, kelembutannya Saul nggak muncul. Akhirnya apa? Dicabut itu. Nah, belajar saudara, jangan gini loh, jangan merasa kita itu rohani karena sudah melakukan ini. Aku sudah bikin korban bakaran kok, aku sudah persembahkan korban ini. Merasa kita yang paling hebat. No, tanpa Kristus di dalam kamu, gak ada gunanya ibadahmu. Amin. Kok tegang semua. Kesabaran atau ketekunan seorang ditentukan oleh apa? Imannya. Kau punya iman, percaya dengan Yesus, punya iman, maka kau akan sabar menghadapi orang yang menjengkelkan, orang yang tadi model-model kayak Saul, orang-orang yang kadang-kadang menyakitin kamu. Kamu akan tenang, kamu akan tekun. Karena apa? Kamu punya iman. Tapi kalau orang gak punya iman, enggak teko-teko Tuhan, wis gak usah Tuhan-Tuhanan. Sama dengan tadi Pak Arifin ngomong, ada orang, aku percaya mobil ini aku pegang nanti, jangan dicabut tai tanganku, aku tetap pegang ini, pasti aku dapat. Dia tekun pasti kan? Dia tekun 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ada yang rontok sana, ada yang rontok sini. Karena apa? Ada tujuannya. Betul? Sama. Kamu punya iman, punya tujuan dong. Tujuanmu apa? Biar diberkati. Itu fana. Biar aku dapat mobil. Itu fana. Imanmu adalah Kristus. Amin. Biar aku dapat rumah. Imanmu adalah Kristus, prosesnya itu loh saudara. Amin. Jadi yang mau dihantam kiri, orang nyakitin kamu gak akan tergoda dengan apapun karena goalnya adalah Kristus. Amin. Kenapa kamu marah? Kenapa kamu sakit hati sama orang? Karena goalmu adalah berkat, goalmu adalah duit, goalmu adalah uang, goalmu bukan Kristus. Amin. Goalmu adalah Kristus yang lemah lembut, rendah hati, nyangkal diri, mikul salib. Itu Kristus dalam kamu. Itu penyembahanmu. Itu iman. Jangan yang ada mobil dalam nama Yesus. Mobil ini akan jadi milikku. Lah, bukan Kristusnya. Cari Kristusnya. Carilah kerajaan Allah, pemerintahan Kristus. Dan kebenarannya, Kristus itu sendiri, buah roh itu. Maka semua ditambahkan. Cari Kristusnya. Maka semua ditambahkan. Amin. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya kepada Allah. Allah memberi
upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Siapakah yang kita andalkan dalam hidup kita ini? Benar Tuhan, Tuhan Pak. Ayo kita lihat prakteknya. Gampang kok ngomong mengandalkan Tuhan. Iya gampang ngomongnya. Tapi apakah tiap hari hidupmu itu mengandalkan Tuhan? Atau kamu mengandalkan egomu, harga dirimu. Wah aku bisa ini, aku bisa ini. Hanya harga dirimu. Waktu kau dilecehkan, waktu kau direndahkan, kamu mulai marah. Nah itu tanda kamu tidak mengandalkan Kristus. Amin. Siapa yang kau andalkan? Mungkin kau di gereja bisa nyanyi-nyanyi, aku Tuhan Pak. Mulutmu ngomong yang kamu andalkan Tuhan. Tapi waktu kamu ada masalah, apakah kamu taklukkan pada Kristus? Itu bukti kamu mengandalkan Dia. Atau kau taklukkan pada egomu, harga dirimu, emosimu. Mana Tuhanmu? Kristus, pribadi yang lemah lembut dan rendah hati? Atau egomu? Siapa yang kau sembah? Mamon dengan segala egonya? Atau kau pribadi Allah yang selalu menyangkal diri, memikul salib, sehingga Kristus itu tinggi dalam hidupmu. Amin. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh kepada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri yang asin, dan tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Jangan jadi serigala berbulu domba. Kelihatannya dia shalom, pelayanan sana, pelayanan sini. Tapi waktu digesek, waktu hal-hal haknya diambil, kamu kurang ajar, kamu ini marah-marahnya minta ampun. Bajunya aja Kristus, tapi dalamnya serigala. Amin. Mari saudara, jadilah penyembah-penyembah Kristus. Jangan jadi penyembah agama yang hanya bingung dengan ritual tanpa Kristus itu hidup di dalam kamu. Amin. Next, kenali perlengkapan senjata Allah ini gimana cara kerjanya. Jangan cuma tahu, dan roh, ketopong keselamatan. Di 2 Korintus 6 ayat 4 dan 7 katakan seperti ini. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dan penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam jerih payah, menjaga dan berpuasa, dalam kemurnian, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kuasa Allah, dengan menggunakan senjata-senjata kebenaran. Di situ bahasa aslinya kebenaran, untuk menyerang maupun untuk membela. Siapa senjata kebenaran? Kristus. Berdoa, bukan cuma doa, aku berdoa Tuhan dengan kata-kata, enggak. Doa itu bukan cuma kata-kata. Doa itu komunikasi kita dengan Tuhan. Waktu engkau ditampar pipi kanan, kasihin pipi kiri, engkau sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Waktu engkau dihujat, engkau tetap mengasihi, itu doa, men. Doa itu juga bukan cuma ngomong. Saya aja ngomong sama istri saya, enggak perlu ngomong, "Mah, saya lirik gini aja." Dia udah tahu. Gue tahu, apalagi istri saya melihat gini segini, aku sudah tahu gitu. Udah tahu semua, bahasa komunikasi kita udah tahu semua. Nah sama, kita sama Bapak itu juga cuma, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Waktu ada orang minta uang, enggak usah, enggak bisa. Waktu kamu berdoa minta berkat, orang datang, lepaskan itu komunikasi, itu doa, men. Itu senjata Allah. Pakai ketopong keselamatan ini loh, pikiran dan perasaanmu itu jaga. Pikiran Kristus, jangan egois terus. Waktu kau mau marah, enggak, aku pakai ketopong keselamatan Kristus. Itu yang harus terjadi. Terus udah itu baju sirah keadilan, pakai itu bajumu. Kristus itu pakai kehidupanmu untuk menutupi ketelanjanganmu. Egomu pakai Kristus, jangan telanjang. Terus berikat pinggang kebenaran, hiduplah dalam kebenaran. Siapa kebenaran? Kristus. Kelembutan, kerendahan hati, kesabaran. Engkau dihina, engkau tetap mengasihi, itu kebenaran. Engkau dilecehkan, engkau tetap memberkati orang itu kebenaran. Kebenaran itu bukan masalah tertulis, tidak tertulis, bukan. Kebenaran itu Kristus yang hidup sama kamu, itu kebenaran. Amin. Mana ayatnya Pak? Mana ayatnya? Ngapain? Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Waktu istrimu, suamimu tidak cocok sama kamu, kamu tetap mengasihi, itu kebenaran. Amin. Waktu Abraham diminta anaknya, dia tetap mengasihi, melepaskan dan berjalan. Itu kebenaran. Sikapnya Abraham itu kebenaran. Amin. Waktu Daud lihat Saul di depannya, dia punya kesempatan membunuh, tapi dia enggak.
Jangan aku menjamah orang diurapi Tuhan. Itu kebenaran. Sikap Kristus yang ada di dalam kamu adalah kebenaran. Amin. Amin sayang. Sampai sayang. Kebiasaan manggil istri saya, amin sayang. Saudara, pedang roh. Ayatnya mana? Dalam nama Yesus, firman Tuhan. No. Pedang roh. Waktu kau dihina, engkau tetap menaklukkan pada pribadi Kristus yang adalah kasih. Itu pedang roh. Roh itu pribadinya Kristus. Waktu kau dilecehkan, kau tetap mengasihi dia. Engkau sedang menyerang dia. Amin. Engkau sedang memotong dia. Dengan apa? Dengan kasih. Bunuh dia dengan kebaikan. Hakimi dia dengan kebaikan. Itu pedang roh, men. Amin. Jadi jangan pikir, oh senjata pedang roh dalam nama Yesus. Ngomong ayat. Tapi hidupnya nggak ada. Emang mantra, emang jimat Alkitab itu. Bukan jimat, bukan mantra. Firman itu hidupmu, men. Amin. Tidak tak marahin kok saudara. Karena saya kurus, sehat, jadi ngomongnya gak keras. Karena kembali 20 tahun saudara. Lebih muda 20 tahun katanya dokternya. Saya dijanjiin gini, Bapak, kalau Bapak ikut program ini, umur Bapak akan kembali lebih muda 20 tahun. Masa? Iya, wah mau dong. Ternyata bener loh, tambah langsing kayak kuliah lagi kan. Lebih semangat melakukan firman, mau lihat petualangan Tuhan selanjutnya, mau lihat banyak. Ayo saudara, kita jaga kesehatan kita terus ya, amin. Kasut kerelaan, pakai kasut kerelaanmu. Waktu kau dilecehkan, waktu uangmu diambil, waktu kau didahkan sama orang, relakan. Itu senjata, men, itu kasut kerelaan. Itu senjata-senjata Allah, ini hidupmu di dalam Kristus, amin. Tapi banyak orang gak pakai ini, cuma mau pedang roh. Terus ngomong, ikat pinggang kebenaran, tapi nggak ngelakukan, kan nggak lucu. Amin. Ini semua kebenaran, kasut kerelaan, doa, ketopong selamatan, perisai iman. Pakai itu. Ini praktek harianmu memakai senjata ini. Senjata ini tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Senjata ini adalah Kristus yang hidup melalui kamu. Itu senjata. Makanya tadi ayatnya itu apa? Dia ngomong, untuk menyerang maupun untuk membela diri pun nggak usah. Enggak apa gini, enggak usah. Oke, aku tetap mengasihi kamu. Itu membela di hadapan Tuhan. Membela itu bukan dengan berdebat, bukan. Tapi kamu merendahkan diri. Kamu tetap mengasihi. Itu untuk membela. Menyerang pun bukan dengan membunuh dia. Tetap memberkati dia. Itu menyerangnya. Itu senjata Allah. Amin. Ini loh. Mau pakai ini? Mau. Awas praktiknya gak lakukan. Next. Amsal 19 ayat 2 katakan, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi kalau kau tanpa pengetahuan mengenai kebenaran Allah, oh ternyata Kristus ya. Oh senjata Allah Kristus. Kalau sudah tahu, tapi tidak dilakukan, itu bodoh banget. Tapi sekarang sudah tahu, ayo jalankan. Amin. Jangan tergesa-gesa, pokoknya aku pedang roh. Tidak ada pengetahuannya, tidak ada gunanya saudara. Pokoknya tahu ayat, tapi tidak tahu cara memakainya senjata itu. Tidak ada gunanya. Banyak kan orang Kristen yang model kayak gitu. Tahu ayat, tahu ngomong sembarang, tapi hidupnya nggak ada. Tidak ada gunanya. Biarpun dia sudah berlari pelayanan sana. Aku lakukan mujizat, aku usir setan, aku bernubuat. Dia udah capek melakukan semua itu. Tuhan, enyang kau pembuat kejahatan. Karena goalnya Kristus adalah Kristus di dalam kita. Amin. Bukan masalah pelayanan, tapi Kristus itu hidup dalam kita. Banyak orang lebih mementingkan bagaimana mendapatkan jawaban doa daripada membangun hubungan persekutuan dengan Kristus. Yesaya 40 ayat 28, 31 katakan seperti ini. Tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar, Tuhan ialah yang Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tak berdaya. Orang-orang muda, orang-orang yang merasa, wah aku bisa, dia pasti kelelahan. Itu maksudnya. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi kalau engkau menaruhkan pengharapanmu pada Kristus yang hidup sama kamu, kau gak akan pernah kelelahan. Enggak, aku akan tetap mengasihi dia. Karena apa? Engkau sedang lakukan buat Kristus. Kristus yang tanggung jawab, uangmu diambil. Terus udah itu, enggak deh, aku tak lepasin. Kalau kau lepaskan itu karena Kristus, Kristus yang mau tanggung jawab. Tapi enggak, aku fight ke pengadilan. Yang karena yang tanggung jawab itu kamu, ya kamulah yang tanggung jawab. Tapi kalau kamu lakukan itu karena firman,
Oh dia menghakimi aku tidak balas, aku tetap ngasih. Karena kamu melakukan atas dasar Kristus, Tuhan yang tanggung jawab apa yang kamu lakukan. Itu saya sudah lakukan banyak hal. Saya melakukannya untuk Tuhan. Dan biarkan dia yang tanggung jawab. Saya melakukan apa yang harus aku lakukan, itu aja. Amin. Masuk pada rencana Tuhan. Paling tinggi itu kayak Adam dan Hawa pertama. Dia masuk pada rencana Allah. Tapi karena dia jatuh, dia harus belajar dipimpin oleh Roh. Tapi waktu tidak bisa dipimpin oleh Roh, kadang kita akan maksa, oke lah kamu diizinkan. Tapi jangan sampai kamu dibiarkan. Level tertinggi itu kita masuk pada rencana Tuhan. Level kedua dipimpin oleh Roh itu. Belajar untuk dipimpin. Tapi kalau kamu masih tidak bisa dipimpin oleh Roh, kadang-kadang Tuhan izinkan hidupmu ada masalah, ada diberkati kadang-kadang. Kadang-kadang kamu sudah nambeng banget, nakal banget, karepmu, biarkan. Nah, jangan masuk kalau ada dibiarkan. Jangan masuk dalam diizinkan Tuhan. Jangan. Masuklah kau dipimpin oleh Roh. Sehingga hidupmu, ritme hidupmu itu terus ada dalam kasih karunia toh. Kalau cuma diizinkan toh, sekali-sekali diizinkan, itu struggle kamu hidupmu. Kalau saya masuk pada area kedua ini, selalu hidup dipimpin oleh Roh. Amin. Mau mana? Kalau masuk dalam rencana Tuhan, puji Tuhan. Kalau saya sekarang masuk dalam, mau dipimpin oleh Dia terus. Mau dipimpin. Sehingga saya masuk pada rencana Tuhan. Saya tidak mau sekali-sekali diizinkan Tuhan. Atau bahayanya dibiarkan saking dableke saya karepmuhan. Nah itu tidak mau saya. Next. Kadang-kadang kalau kita tidak sabar, Tuhan aja loh ke Lazarus. Itu nunda, padahal Lazarus ini adalah orang yang dikasihi Tuhan. Setuju? Marta, Maria, Lazarus itu adalah orang yang dikasihi Tuhan. Tidak mungkin Tuhan lepaskan. Tapi waktu Maria datang pada Yesus. Yesus itu Lazarus mau sakit gini-gini. Oke aku ke sana. Tapi Yesus nunda. Ditunda. Sampai mati. Tapi Tuhan Yesus ngomong, masalah itu tidak akan menjadi kematian, tapi akan jadi kemuliaan. Mungkin bisnismu kelihatannya habis. Mungkin masalahmu tidak selesai. Tapi ada satu pengharapan. Yesus akan datang kepada kamu. Membangkitkan yang mati itu. Seperti Lazarus yang sudah mati dibangkitkan. Mungkin keuanganmu lagi banyak problem, tapi Lazarus dibangkitkan dari kematiannya. Begitupun mungkin kau mengalami kematian dalam keluargamu, dalam keuanganmu. Tapi ingat, taruh pengharapanmu pada Tuhan. Dia akan datang pada orang-orang yang dikasihinya. Amin. Dia pasti datang pada orang yang dikasihinya. Dia tidak pernah terlambat, dia juga tidak pernah terlalu cepat. Amin. Jadi jangan pikir Tuhan ingin cepat-cepat Tuhan, cepat. Itu nafsumu. Dia tidak pernah terlambat dan dia tidak pernah terlalu cepat. Lazarus bukan terlambat, gak terlambat, tapi kematian itu membawa kemuliaan. Amin. Next, apa yang harusnya kita nantikan? Apa Pak yang harus saya nantikan Pak? Saya masalah ini. Coba Yesus aja, kita baca dulu ayatnya ya. Yohanes 2 ayat 3 dan 5. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Dan Yesus berkata kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan padamu, perbuatlah itu. Yesus sendiri ngomong, waktuku belum tiba. Tapi ibu Yesus ngomong, apa yang dikatakan, lakukan aja. Artinya apa? Imanmu bisa mengubah Tuhan. You know, imanmu bisa mengubah apa yang Tuhan mau. Meskipun Tuhan ngomong, waktunya belum tiba. Tapi karena dia melihat iman ibunya dan orang-orang yang dia perintahkan, dia mengubah waktu itu menjadi datang. Amin. Tapi kalau udah ada masalah, kenapa ya gini? Kenapa nyalain sana, nyalain sini. Imanmu mana? Nyalain sana. Si ini Pak, si ini Pak. Kamu mulai menyalahkan si A, si B, menyalahkan keadaan. Kristusnya nggak muncul. Kapan kau punya iman? Akhirnya apa? Semua hidupmu tertunda. Kenapa ada penundaan? Karena Tuhan nggak melihat imanmu. Amin. Ini loh, apa yang dikatakan padamu, perbuatlah itu. Keren ibunya ngomong. Pelayan-pelayannya melakukan hal yang sama. Bingung Yesus juga mungkin. Tapi akhirnya terjadi mujizat kan? Amin. Next. Perkenanan Tuhan tidak ditentukan oleh apa yang kita lakukan. Tapi oleh bagaimana kita merespon dalam Kristus setiap hari apa yang kita hadapi. Saudara tahu, Tuhan banyak percayakan saya banyak perusahaan, punya pekerjaan, pengembalaan. Tuhan percayakan seperti ini. Saudara pikir ini yang saya lakukan itu berusaha keras? No. Usaha saya dalam mencapai apa yang Tuhan taruhkan hari ini itu cuma 10% tok. Tapi respon saya dalam setiap masalah yang saya hadapi, saya taklukkan pada Kristus, itu yang memberkati saya. Waktu ada masalah gede, udahlah aku tetap ampuni, aku tetap lepasin. Itu jadi berkat. Waktu ada masalah di dalam properti,
udahlah aku lepaskan ini. Malahan ditambah-tambahkan berkatnya. Responmu dalam setiap masalah itu akan melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kamu kerjakan. Jangan dipikir cara kerjamu yang akan memberkati kamu. No, yang memberkati kamu responmu dalam setiap hal yang kamu hadapi. Waktu kamu menghadapi istrimu, anakmu, temanmu, sahabatmu, partnermu, kau bisa menghadapi berespon dengan Kristus, maka itu yang akan membuat kamu diberkati. Yang membuat saya diberkati bukan apa yang saya lakukan. Yang membuat saya diberkati adalah waktu saya berespon dalam Kristus. Ini adalah perjalanan saya. Saya sedang tidak berteori. Ini yang saya kerjakan. Amin. Jadi kalau kamu hari-hari responmu jelek, teman-temanmu di kantor jengkelin kamu berespon jelek, orang-orang di rumah kamu berespon jelek, ada yang salah dengan kamu. Itu menunda berkatmu. Haleluya. Serius saudara, responmu. Coba cek di hidupmu, keberhasilanmu. Selalu kan responmu kan? Betul? Cek hidupmu sendiri. Kamu berusaha keras kerja, kamu sudah lakukan, tapi kadang-kadang kok tidak hasil ya. Tapi waktu kamu belajar berespon benar, kalau tahu dihadapin orang sakit di jalan, atau orang yang kekurangan di jalan, responmu gimana? Orang yang menjengkelkan kamu, responmu gimana? Itu penyembahan soalnya. Apa yang kamu lakukan itu bukan penyembahan, tapi responmu kepada hal-hal yang Tuhan taruhkan di depanmu, itu sebuah penyembahan waktu kamu taruhkan itu di hadapan Kristus. Penyembahan bukan lagu, penyembahan bukan musik, penyembahan hidupnya Kristus yang ada dalam kamu. Amin. Ini real saudara. Saya melihat ini, wow, luar biasa Tuhan. Lihat yang keberhasilanmu bukan dengan apa yang kamu lakukan. Keberhasilanmu adalah responmu. Dulu waktu belum bisnis properti, saya itu cuma Tuhan berkati aku lebih lagi Tuhan. Aku percaya Tuhan buka. Tahu-tahu ada orang masalah kita harus lepaskan. Oke, tak lepaskan. Mulai dapat properti dikit, hilang. Tapi waktu kami berespon benar. Tahu-tahu ada orang. Saya pun nongkrong di depan toko gini, nongkrong gini. Terus udah itu ada orang naik motor, berhenti depan toko saya. Pak, iya, gak kenal saya. Pak, saya titip sertifikat saya ya Pak ya. Bapak jualin. Loh, aku ini bukan makelar kok. Orang titipin sertifikatnya. Di situ saya, Tuhan mau ngomong masalah apa ini? Saya coba ke properti, jalan. Saya diberkati properti. Responmu dengan ada apa-apa yang ada di sekitarmu. Mungkin kelihatannya hal-hal yang kamu kerjakan sepele kelihatannya. Di luar batasmu. Akun properti bukan. Jualan roti bukan. Kerjakan yang ada di depanmu. Jangan tunggu yang gede, yang kecil-kecil loh di depanmu. Amin. Yang kamu tidak anggap, itu kelihatannya tongkat kering, kelihatannya ada gunanya untuk. Tapi dengan tongkat itu bisa membelah laut. Amin. Responmu. Next. Perlombaan bukan untuk yang cepat, kekayaan bukan untuk orang yang pandai, kasih karunia ada pada orang yang percaya padanya. Bukan karena kita pandai, bukan karena kita lebih cepat, bukan karena kita kaya, bukan. Tapi kasih karunia Tuhan ada pada orang yang percaya, itu ayatnya. Amin. Next. Nah, jangan takut gini saudara. Wah, aku kurang disayang, di dalam Tuhan itu tidak ada. Anak tiri, anak emas itu tidak ada. Buktinya apa? Tuhan tinggalkan yang 99, cari yang tersesat, betul? Jadi jangan, aku enggak dikasih Tuhan. No saudara, Tuhan cari kamu. Tapi kamu enggak mau berespon di dalam Kristus. Kamu anggap sepele hubunganmu dengan keluargamu, dengan pasanganmu. Kamu sepelekan hubunganmu dengan temanmu, saudaramu. Kamu sepelekan. Kau enggak berespon. Kau harus tanggapi hubungan yang rusak itu. Kamulah jadi terang, kamulah jadi garam. Kita ini bukan pembawa terang. Kita ini bukan pembawa garam, bukan. Kita itu kalau pembawa terang itu membawa lampu. Kita bawa garam itu bawa garam. Bukan. Saudara bukan pembawa garam. Saudara bukan pembawa terang. Saudara garam. Saudara terang. Amin. Sehingga hidupmu dimanapun kamu itu terang. Bukan karena kamu bawa, enggak bawa lagi. Amin. Saya ini bukan pembawa garam. Saya ini bukan pembawa terang. Saya terang. Dimanapun hidup saya terang. Di tempat yang tawar saya terang. Saya garam. Amin. Itu identitas. Jadi kalau cuma bawa berita, tapi kelakuannya tidak jadi berita, Injil itu untuk apa? Amin. Next, bedakan antara tersesat dan menyesatkan diri. Tuhan tidak nyari orang yang menyesatkan diri. Anak yang terhilang itu udah tahu jalan pulang, tidak pulang-pulang, nyesatin diri, tidak dijariin, dibiarin sampai kelaparan makan makanan babi, dibiarin sama bapaknya. Karena apa? Dia menyesatkan diri. Kalau tersesat, kamu tidak sadar, tidak tahu jalan pulang. Kalau kamu tahu jalan pulang, tapi tetap nunggu Tuhan, tidak akan didatengin sama Tuhan. Ngerti maksud saya? Jadi bedakan antara tersesat dan menyesatkan diri. Udah tahu pulang, tapi tidak mau pulang. Nah itu tidak urusan itu. Tuhan hanya urusan kepada orang yang tersesat. Amin. Wah aku nunggu GKM-nya aja deketin aku. Tidak akan didatengin kok.
saya akan larang, jangan biarin. Tapi kalau dia tidak tahu jalan pulang, datangin dia. Amin. Jadi kalau aku nunggu Pak Handoko datengin, kalau orang nyesalan jadi tak diemin sama aku. Sakit hati biarin. Tapi kalau dia benar tersesat, saya akan cari. Amin. Next. Jangan menghujat Roh Kudus, saudara. Kenapa? Ini penting. Matius 12:31-32 katakan seperti ini. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa, hujat manusia diampuni. Tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu tentang anak Allah, ia akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Dunia yang ini maupun di dunia yang akan datang. Hujat kepada Yesus diampuni. Tapi Roh Kudus tidak diampuni. Kenapa? Waktu kau menghujat, kau tidak mau lagi dipimpin oleh pribadi itu. Pribadi itu tidak bisa memperbarui kamu. Bapa itu punya rencana membebaskan umatnya. Setuju? Digenapi oleh siapa? Yesus. Yesus menggenapi penghapusan dosa itu. Penyelamatan itu. Lalu pelaksananya siapa? Roh dalam kamu. Terus kamu harus diperbarui oleh roh itu. Taklukkan dirimu dengan roh. Pribadi kasih. Hidup dipimpin roh. Pribadi kasih itu akan terus memperbarui kamu. Tapi waktu kamu menolak Roh Kudus. Enggak, aku enggak mau. Aku ngikutin egomu toh. Engkau sedang menghujat Roh Kudus. Engkau sudah tahu Yesus itu hidup di dalam kamu. Engkau tahu kau harus dipimpin Roh Kudus. Tapi kau nurutin egomu terus. Enggak. Dia marah sampai kepahitan, sampai jengkel. Itu artinya apa? Engkau sedang menghujat dia. Dia sudah ingatkan kepada kamu. Dia udah tahu, kasih tahu pengertian. Ayo ampuni, ayo lepasin. Gak mau. Itu menghujat. Sehingga setelah kamu menghujat lagi, Roh Kudus sudah tidak bicara lagi sama kamu. Karena apa? Sudah keras dirimu. Kamu udah pahit sama sekali, tidak mau bersentuhan. Roh itu tidak bisa ngomong, lembut. Udah tidak bisa. Pribadi itu sudah tidak bisa didengar. Dia tidak bisa melaksanakan keselamatan, mengerjakan keselamatan dalam diri kita lagi. Karena apa? Hati kita terlalu keras. Amin. Bapa punya rencana, anak punya penggenapannya. Roh Kudus adalah pelaksana keselamatan itu dalam kamu. Amin. Kalau kamu gak mau dipimpin oleh roh, kamu gak sampai apa yang Tuhan taruh. Amin. God bless you.